Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rizmi dengan NIM 2202-10151. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang mengelola SDM pelayanan publik dan membangun profesionalisme dengan dosen pengampu Risna Dewi SOS MPS. Pengertian SDM pelayanan publik. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Komponen data sumber daya manusia. Yang pertama adalah kejujuran dalam bekerja, kehadiran dalam bekerja, sikap dalam bekerja, kualitas pekerjaan dan inovatifnya, inisiatif dan kreatif, tanggung jawab terhadap pekerjaan. Selanjutnya adalah fungsi mengelola sumber daya manusia. A. Fungsi pengadaan tenaga kerja. Fungsi pengadaan tenaga kerja meliputi kegiatan penentuan kebutuhan tenaga kerja, baik mengenai mutu maupun jumlahnya, mencari sumber-sumber tenaga kerja secara efektif dan efisien, mengadakan seleksi terhadap para pelamar, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan posisi yang sesuai, dan memberikan pendidikan serta latihan yang diperlukan untuk pelaksana tugas bagi para tenaga kerja baru. B. Fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Fungsi pemeliharaan tenaga kerja mencakup pelaksana program-program ekonomis maupun non-ekonomis yang diharapkan dapat memberikan ketentraman bagi para pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan penuh konsentrasi guna menghasilkan prestasi kerja yang diharapkan oleh organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada di dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Manfaat pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk, meningkatkan produktivitas, meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja, meningkatkan komitmen karyawan, dan mengurangi turnover dan absensi. Selanjutnya adalah pelaksanaan pengelolaan SDM. Yang pertama adalah pengelolaan SDM melalui mutasi, yang kedua adalah pengelolaan SDM melalui promosi, yang ketiga adalah pengelolaan SDM melalui motivasi, yang keempat adalah pengelolaan SDM melalui actuating. Selanjutnya, definisi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah praktik merekrut, mempekerjakan, mutasi, dan mengelola karyawan di sebuah organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber daya manusia merupakan divisi yang berperan dalam mengembangkan potensi karyawan sebuah perusahaan sebagai aset bisnis. Kelemahan SDM pelayanan publik. Yang pertama adalah permasalahan instrumental, yang kedua permasalahan environmental, yang ketiga adalah permasalahan potensial. Selanjutnya, membangun profesionalisme. Meningkatkan profesionalisme layanan publik merupakan suatu upaya untuk membangun kepercayaan rakyat, karena di dalamnya terkait struktur perilaku, mengubah kebiasaan lama yang dinilai kurang baik. Untuk menjalankan peran ini, para manajer sumber daya manusia harus memiliki 4 kompetensi utama, yaitu komunikasi, kemampuan analisis, keterampilan, membangun hubungan, dan kualitas kepemimpinan. Membangun budaya profesional, yaitu yang pertama pemahaman, yang kedua pendekatan sistem, yang ketiga pengembangan etika profesionalisme, keempat enforcement, yang kelima kebijakan, yang keenam keteladanan. Jadi kesimpulannya adalah manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksana, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian,
pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.